Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Bu Eti ya, sebelum kalian itu penilaian akhir tahun. Sebenarnya materi kita sudah selesai, yang media campuran. Bu Eti hanya ingin menunggu tugas dari kalian yang belum terselesaikan ya. Jadi yang belum atau yang belum mengikuti ulangan silahkan segera sebelum kalian itu mengikuti penilaian akhir tahun ya. Untuk materi yang untuk PAT nanti itu pertama pengolahan, yang kedua itu kerajinan. Kerajinan yang diambil yaitu yang berbasis campuran ya. Berarti babnya itu nanti bab pengolahan sama kerajinan, 2 bab yang untuk penilaian akhir tahun. Jelas ya? Iya ya. Nanti soalnya ada 40 pilihan ganda. Jadi kalian silahkan pelajari yang pengolahan dan kerajinan. Kerajinannya yang untuk praktek sudah dikerjakan. Sudah, kalau yang sudah silahkan dikirim. Ya, sebelum kalian tes itu sudah harus masuk nilai kalian. Entah itu nilai tugas, praktek maupun tugas tertulisnya. Jelas ya? Jadi kalian harus mengerjakan sebaik mungkin. Kita nanti akan melanjutkan materi yang kemarin kita sudah bahas, tapi nanti kita bahas lagi, enggak apa-apa, supaya kamu itu semakin paham, ya, semakin paham. Jadi kalian nilainya itu bisa memuaskan. Kemarin yang sudah menonton video yang Bu Eti share itu, sudah paham belum? Yang tentang kerajinan campuran. Lupa? Lupa? Jangan lupa, diingat-ingat ya, diingat-ingat. Terus nanti tolong bilang sama temanmu yang belum mengikuti ulangan ya, silakan untuk segera mengikuti ulangan. Segera, ya tolong ya. Ya, terus sekarang kita ke materi. Yang tadi Pak Haji. Ke materi. Mengulas sedikit, sebenarnya sudah selesai. Sudah. Nggak usah dimunculin, nggak apa-apa anak. Nggak usah, nggak apa-apa. Gini aja. Oke. Menyederhanakan bentuk dan mengurangi atau menambah. Kemarin kita sudah bahas ya. Sudah bahas ini. Kita lanjut lagi. Prinsipnya. Sudah juga. Bentar ya. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Itu ada yang kalian harus perhatikan. Salah satunya adalah memilih atau bahan medianya juga harus pas ya. Yang pertama, yang kalian harus tentukan itu jenisnya. Jenisnya itu mau fungsi pakai atau mau fungsi hias, itu terserah. Ya, itu yang pertama yang harus ditentukan jenisnya dulu. Yang kedua, bentuknya. Bentuknya itu harus seunik mungkin, sebagus mungkin, semenarik mungkin supaya orang ketika melihat itu tertarik untuk membeli atau melihatnya.
Terus dan yang ketiga teksturnya. Tekstur itu ada yang kasar, ada yang lembut ya. Untuk seratnya itu bisa tergantung sama apanya? Sama jenis bahan yang digunakan. Yang keempat yaitu warna. Warna itu boleh kalian milih warna primer, sekunder, atau tersier. Warna primer itu terdiri dari 5 warna, yaitu biru, putih, kuning, merah, hitam. Kalau yang warna sekunder itu warna yang terdiri dari 2 campuran. Misalnya kuning sama biru jadinya warna hijau. Itu adalah salah satu contoh dari warna sekunder. Kalau warna tersier itu yang lebih dari 2 warna yang dicampur. Misalnya warna coklat. Itu juga termasuk warna tersier. Sekarang dilihat contoh media atau bahan yang bisa digunakan, yaitu batu. Batu itu sudah Bu Eti jelaskan ya, batu itu banyak macamnya. Ada intan, ada berlian, tapi bukan intan nama orang, berlian nama orang. Tapi yang dimaksudkan di sini yaitu jenis-jenis batu. Yang kedua, itu ada batu akik. Batu akik itu ada nama-namanya. Salah satunya ada kecubung, ada biru langit, ada anggur. Ya, mungkin anggur itu warnanya kayak keunguan. Terus nanti kalian juga harus pelajari logam itu apa. Logam itu jenisnya apa saja. Banyak digunakan untuk apa. Kalian harus paham itu ya. Logam itu ada emas, perak, monel, kuningan, aluminium, besi, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, jenis logam yang sering kalian jumpai ketika di kehidupan kalian sehari-hari yang untuk keperluan rumah tangga atau alat rumah tangga, contohnya untuk memasak ibumu di dapur, ya. Itu yang digunakan jenis logam apa yang di sini? Emas, perak, monel, kuningan, aluminium atau besi? Aluminium. Betul. Yang digunakan adalah aluminium. Ya. Sedangkan kalau emas, perak, monel, kuningan itu biasanya digunakan untuk apa? Kerajinan yang dipakai, fungsi hiasnya, ya. Terus berikutnya ada plastik. Plastik juga ada macam-macam jenis ya. Ada yang jenis plastik masih lembaran, ada juga plastik yang sudah berbentuk limbah. Kalau lembaran itu plastik yang akan digunakan untuk membuat apa? Membuat benda-benda atau apa? Kerajinan yang bisa dipakai. Contohnya toples plastik. Contohnya apalagi yang terbuat dari plastik yang kalian sering temui di kehidupan sehari-hari. Apa coba? Apa? Tempat makan ya. Tempat makan biasanya menggunakan plastik kan? Botol minum itu juga bisa. Terus yang kedua adalah limbah plastik. Limbah plastik yang dimaksudkan yang di sini, limbah itu yang sudah tidak digunakan lagi. Yang sudah tidak digunakan lagi dan itu akan menjadi sampah, bisa kalian olah kembali untuk menjadi kerajinan yang menarik ya. Berikutnya, kayu. Ya, kayu itu banyak sekali jenisnya. Tetapi yang sering kita jumpai itu kayu jati. Ya, kayu jati itu kata orang itu kayu yang apa? Keras, teksturnya halus. Terus apa lagi? Kalau dijadikan kerajinan,
itu warnanya lebih menarik dibandingkan dengan jenis kayu-kayu lainnya. Ya. Terus berikutnya keramik. Keramik itu bahan dasarnya apa? Tanah. Ya, betul. Tanah liat. Tanah liat kemarin sudah Bu Eti jelaskan ada 2 jenis. Yang pertama yang biasa kalian lihat, ada yang warnanya agak kuning dan kecoklatan. Dan ada juga yang warna agak keputihan, tergantung sama unsur-unsur tanah yang terkandung pada daerah-daerah tertentu itu akan berbeda. Contohnya, daerah sini dengan daerah Jepara itu kandungan atau unsur yang ada di tanah itu akan berbeda. Bedanya apa? Padahal sama-sama tanah ya. Bedanya itu ketika dibakar atau ketika sudah masuk oven dijadikan kerajinan, dia itu akan mudah pecah atau tidaknya. Ya. Ini yang biasa dipakai adalah jenis ini. Ada feldspar, balklai, warsa, ya. Yang keempat kualin dan yang kelima itu ada airnya juga. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Jadi antara daerah satu dengan daerah yang lain itu pasti akan berbeda-beda. Ya. Gimana? Ada tamu? Sebentar ya, Bu. Saya apa Mas Aris? Oh iya. Ini adalah contohnya, contoh keramik. Biasanya di daerah kalian atau di rumah kalian biasanya ada contoh kecil aja. Pasti ada keramik di rumah kalian. Tetapi bukan keramik lantai yang dimaksudkan di sini ya. Yang dimaksudkan di sini adalah kerajinan keramik. Terus berikutnya, kalian pernah melihat cobek yang buat itu nyambel di rumah tetapi yang menggunakan tanah liat? Pernah? Pernah melihat belum? Belum. Cobek itu bahasa daerah kita yaitu ciri. Ya, yang untuk nyambel itu loh. Tetapi kalau keramik itu biasanya yang berasal dari tanah liat, yang coklat. Kalau yang dari batu itu biasanya warnanya hitam keabu-abuan tua. Berikutnya, produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Yang dibutuhkan itu alat kerajinan batu, biasanya itu menggunakan gerinda ya, pemecah batu, penghalus batu. Dah. Ini contohnya yang sudah halus ya. Batu yang sudah dihaluskan atau sudah dipecahkan itu bisa jadi sebagus ini. Meskipun kalian taunya itu batu warnanya hitam, tetapi kalau sudah dibentuk, dia pasti ada motifnya di dalam batu tersebut ya, tidak cuma polos. Pernah melihat teksturnya ya? Pernah melihat apanya? Motifnya ya, kadang ya kalau dipecah batunya itu kan kalau yang putih biasanya ada yang blaret-blaret coklat ya tidak? Pernah melihat? Kalau yang hitam juga sama. Pernah melihat? Nah, ini adalah alat untuk menghaluskan. Kalau yang tidak punya ini bisa menggunakan amplas. Ya, tapi amplas itu yang kasar, jadi batu itu cepat halus. Teknik pengolahan batu sebagai produksi kerajinan harus digerinda atau dipahat supaya nanti kerajinan itu menyerupai bentuk yang kita inginkan. Ya. Bahan dan alat kerajinan untuk kerajinan batu itu bahan utamanya yaitu tentu batu. Ya, kalau kerajinan keramik berarti bahan utama yang
gunakan yaitu apanya? Tanah liat, ya. Maka batu harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Pemilihan batu harus sesuai dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan campuran lainnya boleh menggunakan kayu, boleh menggunakan logam, boleh menggunakan plastik. Tapi yang sering kita jumpai kalau batu itu biasanya bahan campuran lainnya ada logam dan ada kayu. Alatnya, pembuatan kerajinan batu membutuhkan alat khusus, yaitu alat pahat. Alat pahat itu seperti alat ukir ya, yang digunakan. Berikutnya ada gerinda, ada mesin pemotong batu. Nah, ini contohnya. Bu Eti hanya mengulang saja ya. Tuh, ini adalah alat pemahat. Ini adalah gerinda atau pemotong. Ini boleh juga, pemotong juga bisa menggunakan seperti ini. Pemotong bisa juga digunakan untuk menghaluskan, ya, menghaluskan juga bisa. Contohnya ini batu dengan logam, batu dengan kayu, itu juga bisa. Contoh-contohnya ya, dilihat ya, ada logam dengan kain, ada logam dengan rotan, ada logam dengan kayu. Kalau keris itu logam sama apa kalau keris? Ada yang tahu logam sama keris itu apa sama apa? Logam dengan kayu. Iya betul, logam dengan kayu. Sekarang kita bahas logam. Logam merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hampir semua benda yang dimiliki manusia pada saat ini memiliki unsur logam. Ya tidak, kamu merasakan tidak? Rasakan ya, kalian punya handphone di rumah, smartphone, itu banyak sekali yang menggunakan logam dalamnya. Terus alat-alat kedokteran, ya biasanya kalau alat kedokteran perlu disterilisasikan ya supaya bersih, tidak ada kumannya. Terus pisau rumah tangga di daerah kita, kalau pisau pasti menggunakan logam ya. Apa di daerahnya kamu menggunakan kayu atau emas? Menggunakan apa? Logam. Betul, menggunakan logam. Biasanya logam yang sering dijumpai yaitu aluminium. Ya. Terus bagian dari kendaraan motor. Ya kan, pasti banyak sekali logamnya ya. Terus ada kaleng minum. Kaleng minum itu yang junk food juga menggunakan apa? Logam juga sama, dan benda-benda lain di sekitar kalian. Logam adalah unsur yang jumlahnya paling banyak adalah di bumi itu logam. Emas itu juga mungkin banyak ya. Tadi, iya emas juga termasuk dalam kategori logam. Di bumi ini itu banyak sekali logam, tetapi tergantung di daerah mana dan dapat dimanfaatkan atau tidaknya, ya. Daerah pembuat kerajinan logam, diingat-ingat ini. Daerah yang biasanya ada emasnya itu di daerah mana? Di Kalimantan dan Jawa. Kalau perak itu di Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. Diingat-ingat itu ya tadi ya, daerah pembuat kerajinan ya. Ada emas, ada perak, itu daerah mana yang membuat. Berikutnya, produk kerajinan dari logam berbasis media campuran itu satu, ada emas dan batu. Itu ada emas. Itu adalah contoh-contohnya ya. Kelihatan jelas nggak di HP-nya kalian? Jelas nggak? Jelas ya? Berikutnya, sekarang plastik. Ya, plastik itu semakin tahun itu semakin meningkat jumlahnya, limbahnya. Ya.
Bahan kerajinan plastik. Bahan utamanya yang digunakan yaitu plastik atau kresek. Pemilihan plastik harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan, seperti botol, kantong, bekas perabot rumah tangga. Ada bahan campuran lainnya yaitu kayu, kain, logam. Itu ya, alat kerajinan dari plastik. Ada yang membutuhkan alat khusus. Biasanya kalau yang umum digunakan untuk membuat kerajinan plastik yaitu gunting. Ya. Gunting. Ini apa ini? Ini alat apa ini? Penghancur atau penghalus plastik, ya. Ini contohnya produk kerajinan dari plastik yang berbasis media campuran. Botol, pernah melihat botol plastik atau kecap itu, kecap saus, yang atasnya itu logam, pernah melihat? Pernah ya? Pernah, itu contohnya. Plastik dengan seng, plastik dengan kayu. Ini gambar wayang ini bukan dari kayunya, tetapi cagaknya yang dari kayu. Udah Pak Haji, sampai situ dulu. Kembalikan yang tadi. Untuk tugas terakhirnya, ya, untuk tugas terakhirnya kalian silakan buka halaman 31. Untuk tugas terakhirnya kalian buka halaman 31. Buku paket. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Sudah ketemu ya? Ya. Kalian itu nanti melihat gambarnya di halaman 31. Terus cara mengerjakannya di halaman 32. Jelas ya? Untuk tugas terakhirnya ya? Ya. Tugas terakhirnya. Mungkin hanya itu dulu yang dapat Bu Eti sampaikan. Bu Eti juga mau meminta maaf selama kita pelajaran prakarya di kelas 9 dan di semester 2 kita baru ketemu. Kalau Bu Eti banyak salahnya dalam mengajar, Bu Eti minta maaf ya. Ya, kalian belajar yang benar supaya nilai kalian itu bagus. Jangan lupa tugas yang belum silahkan dikumpulkan, masih Bu Eti tunggu. Ya, masih Bu Eti tunggu. Yang ulangan juga belum, juga masih Bu Eti tunggu. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti japri ke Bu Eti aja, boleh. Silakan belajar semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Sehingga nilai kalian itu bagus untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya. Ya, sekian dari Bu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.